Shalom, damai di hati, salam sejahtera dan salam jumpa bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Tirsata Iras kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara-saudara dengan kebenaran firman Tuhan melalui 1 Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai ayat 25 dalam tema hormatilah pelayan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada tetap mengalami kasih setia Tuhan, kebaikan dan berkat Tuhan, sehingga tetap semangat, bahkan juga dalam keadaan sehat, kuat di tahun yang baru ini, sehingga senantiasa bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan tahun 2022 sebagai tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Allah Halik semesta alam, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang telah mengantar kami ada di tahun baru tahun 2022. Kami sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan sangat sempurna. Sebagaimana di tahun 2021 Tuhan telah menjaga, melindungi, membentengi dan memberkati kami. Di tahun baru 2022 juga kami akan merasakan kebaikan dan kasih sayang Tuhan. Karena itu Bapa, di awal tahun ini kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau taruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu, agar supaya hamba-Mu boleh perkatakan bagi semua orang yang ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman ini memberkati banyak orang. Kuasailah hamba-Mu yang memberitakan tapi juga yang mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Taruh hikmat-Mu dan konsentrasi-Mu, agar supaya firman akan menjadi kekuatan rohani bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pertama Timotius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17 sampai 25 berkata seperti ini. Beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Penatua yang baik, pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang, agar yang lain itu pun takut. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya, kupesankan dengan sungguh kepadamu, camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Dosa beberapa orang mencolok seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, segala puji, syukur dan hormat kita persembahkan kepada Allah Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal. Allah yang telah menyertai perjalanan kehidupan kita di tahun 2021, dan Tuhan Allah yang mendengar dan menjawab doa kita sehingga kita boleh sampai di tahun 2022. Itu permohonan kita di tahun 2021, dan luar biasa ketika kita boleh ada di tahun baru. Itu semua kita yakini adalah karena kemurahan, bahkan karena campur tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sebagai orang beriman kita selalu percaya tahun baru termasuk juga tahun 2022 adalah tahun rahmat Tuhan, tahun anugerah Tuhan, tahun yang penuh dengan berkat Tuhan. Namun saudara, untuk menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah dan rahmat Tuhan, tentunya butuh perjuangan, butuh kerja keras, butuh usaha, bahkan juga butuh doa dan semangat bagi kita untuk kita bisa menikmati anugerah dan berkat Tuhan. Karena itu, ketika hanya berpangku tangan saja, orang yang malas, orang yang tidak mau berusaha berjuang, bahkan orang yang pesimis tidak akan menikmati, mengalami berkat, bahkan anugerah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya semua kita yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan melalui video ini, kita akan optimis, bekerja keras, penuh semangat, bahkan semua kita serahkan dalam tangan Tuhan melalui permohonan doa untuk menikmati semua berkat yang Tuhan siapkan di tahun yang baru ini. Saudara yang kekasih, perjalanan kita di tahun yang baru ini ibarat seorang atletik, seorang pelari, seorang olahragawan. Ketika seorang atletik ini ada di arena pertandingan, maka dia menyusun strategi bagaimana dia bisa memenangkan pertandingan. Dia konsentrasi penuh untuk bisa sampai di garis finish dan dia memperoleh kemenangan itu. Maka demikian pun saudara, kehidupan kita. Kita saat ini di awal tahun, kita sementara ada di sekitaran garis start untuk kita bertanding di tahun 2022. Kita sementara menyusun strategi bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertanding, dan bagaimana kita bisa mencapai garis finish dengan penuh kemenangan. Karena itu yang pasti kita harus konsentrasi. Dan konsentrasi kita itu tertuju kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, sumber kehidupan bagi kita, yang mengantar kita ada di tahun yang baru. Itu menjadi keyakinan kita. Kita terkonsentrasi kepada Tuhan Allah. Bahkan senantiasa kita meminta hikmat, campur tangan dan pertolongan Tuhan, supaya kita bisa bertanding, kita bisa berjuang, dan kita bisa menikmati kemenangan di tahun yang baru ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita minggu kedua di bulan Januari tahun 2022 dalam kitab Timotius. Kitab Timotius ini dikatakan sebagai surat pastoral atau surat penggembalaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Di mana waktu itu Rasul Paulus ada dalam penjara. Namun sekalipun fisik, raga, tubuh Paulus itu terpenjara, ada dalam kurungan terali besi, tapi semangatnya untuk melayani firman Tuhan itu tidak terpenjara. Karena itu, walaupun hanya melalui surat, melalui tulisan, Rasul Paulus dia penuh semangat menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-jemaat yang ada di gereja mula-mula, termasuk juga kepada Timotius. Timotius disapa oleh Rasul Paulus sebagai anak yang sah dalam iman. Karena memang Rasul Paulus, dia masih muda, tetapi pemberian dirinya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan itu sangat luar biasa.
Bahkan Rasul Paulus tahu bagaimana kehidupan keluarga dari Timotius. Ibunya Eunike, neneknya Lois. Mereka telah menanamkan fondasi iman yang baik dalam kehidupan pribadi dari Timotius. Karena itu Timotius menjadi anak yang takut akan Tuhan. Anak yang mencintai pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Walaupun disadari saudara, tantangan di abad pertama gereja mula-mula itu sangat luar biasa. Banyak yang harus mati syahid, jadi martir untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tapi seperti Paulus, seperti Timotius, semangat juang mereka untuk memberitakan firman itu sangat-sangat luar biasa. Nah, karena itu saudara yang kekasih, Rasul Paulus dia memberikan penguatan, memberi dorongan, memberi support, semangat agar supaya Timotius tetap giat dalam pekerjaan pelayanan. Kalau kita membaca pertama Timotius pasal 4, ayatnya yang ke-11 dan 12, di sana ditulis seperti ini. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Saudara yang kekasih, Rasul Paulus mengatakan kepada Timotius bahwa dia masih muda. Tapi jangan sampai orang anggap dia muda dalam tanda kutip. Artinya orang jangan pandang enteng terhadap Timotius. Karena itu supaya orang nyandak pandang enteng dengan pemberitaan firman yang ia sampaikan. Maka penguatan yang diberikan oleh Rasul Paulus adalah supaya Timotius dia harus jadi teladan, jadi contoh. Yaitu melalui perkataan, melalui tingkah laku, melalui kasih, kesetiaan, kesucian. Artinya apa yang disampaikan oleh Timotius harus betul-betul sama dengan apa yang ia kerjakan, lakukan. Supaya orang nyandak pandang enteng, tapi orang memberikan simpati kepada Timotius yang muda, yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan. Nah, karena itu saudara, konteks bacaan kita, Paulus katakan kepada Timotius agar supaya dia mengarahkan jemaat yang waktu itu, jemaat yang dilayani oleh Timotius adalah jemaat Efesus. Ada pengajar-pengajar sesat di sana, ada ajaran-ajaran yang tidak sehat. Maka Timotius harus betul-betul mengatur pelayanan agar supaya menjadi baik, terutama lagi mempertahankan iman orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus yang ada di Efesus pada waktu itu, termasuk juga mengatur pelayanan para hamba Tuhan, para presbiteros, para penatua. Nah saudara, Paulus katakan agar supaya menghormati para penatua, para pimpinan jemaat yang memberitakan firman Tuhan, yang berkhotbah. Saudara yang kekasih, menjadi hamba Tuhan, jadi ebed Yahweh, jadi dulos, memberitakan kabar sukacita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu tidak mudah. Sebab disadari saudara, ketika seseorang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, seperti Rasul Paulus katakan kepada Timotius, itu dimulai dari diri sendiri. Bahwa khotbah itu pertama mendarat dalam kehidupan pribadi dan keluarga si pengkhotbah. Karena itu seringkali saudara orang katakan, kalau khotbah, 2 kepada jemaat, kepada orang lain, dan 3 itu kepada kita. Artinya dimulai dari kita, apa yang kita mau sampaikan. Kalau kita mau sampaikan bahwa orang harus rajin berdoa, taat beribadah, itu juga mulai dari kita. Kalau kita mengatakan orang harus rajin berusaha, itu juga dimulai dari diri kita sendiri. Orang harus jujur, mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita menampilkan kejujuran itu. Karena itu saudara yang kekasih, memang menjadi pengkhotbah, jadi pemberita firman Tuhan, menjadi
kepanjangan lidah Tuhan tidak mudah. Karena itu Paulus katakan harus dihargai, harus dihormati, bahkan juga 2 kali lipat. Saudara yang kekasih, 2 kali lipat di sini bukan dalam hitungan matematika. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4. Bukan dalam arti bahwa ketika saya memberi 1, menghormati 1 sedikit berarti saya yang untung. Kalau saya memberi 10 saya yang rugi. Dalam arti 2 kali lipat sini memberikan penghormatan, penghargaan kepada hamba Tuhan. Bukan dinilai dari untung ruginya. Tapi saudara 2 kali lipat dalam artian bahwa harus sungguh-sungguh menghormati. Harus sungguh-sungguh menghargai. Lahir dari kemurnian hati. Apa yang kita lakukan, penghargaan, hormat yang disampaikan kepada para hamba Tuhan. Para penatua, para diaken yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebab saudara, ketika kita betul-betul memberi hidup untuk Tuhan, maka berkat Tuhan itu sangat luar biasa. Baik para pelayan khusus diaken, penatua, guru agama, pendeta, para pemberita firman Tuhan, tapi juga bagi jemaat. Itu menjadi pengalaman bahkan kesaksian iman kita. Karena itu juga saudara yang kekasih, dikatakan di sini bahwa janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Saudara, kalimat ini atau ungkapan ini terdapat juga dalam Ulangan pasal 25 ayatnya yang keempat dalam kitab Taurat. Artinya bahwa jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Itu adalah jangan menghalangi pemberitaan firman Tuhan. Jangan menghambat kerja pelayanan yang dilakukan oleh para hamba Tuhan, pemberita firman. Tapi kita memberikan ruang, memberikan kebebasan bagi hamba Tuhan, para pemberita, para pengkhotbah menyampaikan suara Tuhan, menyampaikan perkataan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab percaya kalau pemberitaan firman Tuhan itu lahir dari hati yang murni, dari hati yang tulus menyampaikan firman Tuhan, itu jadi berkat. Jadi makanan rohani bagi jemaat, bagi umat yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga ketika jemaat mendengarkan kebenaran firman Tuhan, akan bertumbuh dalam kedewasaan iman. Sebagai murid-murid, sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap kehidupan pemberita firman, pendengar firman yang betul-betul tulus memberitakan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu jangan menghalangi pekerjaan pelayanan kebenaran firman Tuhan. Bahkan lagi dikatakan bahwa seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam kitab Taurat dikatakan bahwa orang Lewi, suku Lewi, mereka tidak mendapat bagian tanah budel dari keturunan Israel atau Yakub, Ruben, Simon, Lewi, Yehuda sampai Benyamin. Karena memang orang Lewi, suku Lewi ini diperuntukkan bekerja di rumah Tuhan, di bait Allah. Karena itu suku-suku yang lain yang menyediakan roti, menyediakan makanan, memberi berkat bagi para orang Lewi yang melayani bait Allah, melayani Tuhan, menjadi imam. Nah, karena itu juga saudara yang kekasih, di sini kita memahami bahwa ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan, jadi pengkhotbah, pemberita Injil, jadi hamba Tuhan, itu berarti Tuhan menyediakan roti, menyediakan berkat melalui jemaat Tuhan, para pendeta, bahkan juga para hamba Tuhan. Bahwa sesungguhnya pelayanan yang murni itu tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Berkat Tuhan selalu melimpah, dan itulah menjadi kesaksian dalam kehidupan sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai keluarga hamba Tuhan. Walaupun saudara kadangkala juga dalam pelayanan selalu dikatakan upahmu besar di sorga. Karena saudara melayani Tuhan bukan menjadi tuan, tapi jadi hamba, jadi dulos, jadi ebed Yahweh. Sehingga seperti Yesus, kadangkala saudara bukan pujian,
yang diterima tapi kadangkala caci maki, ejekan, fitnah, celaan, kritikan yang tajam. Karena itu terkadang hamba Tuhan, seorang pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta, kadang kurang sapu dada. Tapi itulah hati kita harus kuat. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan mengurapi kita, melalui peneguhan kita diutus, maka Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Di tengah kala jengking, di tengah onak dan duri, bahkan di gua singa pun kita tidak dibiarkan Tuhan, seperti Daniel dan teman-temannya, bahwa walaupun ada di gua singa tapi tetap percaya Tuhan dan selamat. Itulah pekerjaan pelayanan gereja Tuhan. Dan lebih jauh saudara, Paulus mau katakan kepada Timotius agar supaya dia bijaksana dalam melayani. Dia punya wibawa rohani. Ketika mendengarkan sesuatu kesalahan, jangan langsung menghukum, tapi harus ada saksi. Bahkan lebih daripada itu, dia harus bertindak menjadi mediator, jangan memihak terhadap seseorang, tapi betul-betul pelayanan memediasi ketika ada yang berselisih, ketika ada yang salah paham dan seterusnya. Maka Paulus katakan supaya jagalah kemurnian dirimu. Itulah wibawa rohani, wibawa Allah kepada para pelayan Tuhan. Kemudian lagi saudara, Rasul Paulus mau katakan kepada Timotius supaya jaga kesehatan. Sebab melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan juga butuh kekuatan ekstra. Maka harus jaga kesehatan. Di sini Paulus katakan tambahkan anggur sedikit, karena diceritakan juga pencernaan dari Timotius itu tidak baik, sehingga anggur sedikit itu dipahami sebagai obat, menjadi obat yang dapat memberikan kehangatan bagi Timotius untuk terus melayani, tetap sehat dalam pelayanan. Nah, intinya saudara mau dikatakan bahwa Timotius dia harus betul-betul menjadi pelayan Tuhan, jadi teladan melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan roh Tuhan. Bahkan dia harus mengerjakan semua tugas pekerjaan pelayanan dengan bijaksana, dengan teratur, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam segala pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan kita berada di tahun 2022, tahun rahmat Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan pelayanan Gereja Masehi Injili di Minahasa, tahun 2022 ini adalah tahun pertama dalam periode pelayanan selama 5 tahun. 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2026. Para diaken dan penatua yang sudah diteguhkan menjadi pelayan khusus dengan tugas khusus, baik diaken, penatua, guru agama, pendeta, sebagaimana diatur dalam tata gereja Gemim, kita melaksanakan tugas kita dengan sukacita. Tidak mudah saudara, tapi belajar dari firman Tuhan, maka kita diberikan selalu kemampuan oleh Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang bijaksana, menjadi berkat bagi banyak orang lewat perkataan, lewat sikap hidup kita. Sebab menjadi pelayan Tuhan, pelayan khusus hamba Tuhan, saudara, itu butuh kemurnian hati, butuh ketulusan hati, butuh kerendahan hati, bahkan juga butuh pengorbanan. Tidak mudah memang, tapi itulah tugas kita ketika kita berjanji di hadapan Tuhan. Bahkan juga ketika kita bernasar di hadapan Tuhan dalam peneguhan, ya saya yakin, mengakui dan berjanji dengan segenap hati, maka kita percaya nasar kita, janji kita kepada Tuhan itu diteguhkan oleh Tuhan, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Tuhan betul-betul melayani Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Saya mau ikut Yesus dengan nyanyian-nyanyian penyerahan, dalam artian bahwa kita berserah kepada Tuhan, dipakai oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, agar supaya betul-betul kita kuat melayani Tuhan. Bukan kuat saja secara fisik, tapi terutama hati kita harus kuat. Sebab ketika kita melayani,
ada banyak orang jemaat dengan berbagai karakter. Ada yang lembut, tapi juga ada yang keras. Maka dari itu Paulus katakan harus jadi mediasi, jangan berpihak. Di sanalah kita diutus Tuhan jadi berkat bagi banyak orang. Sebab saudara menjadi pelayan Tuhan, semua dinilai, perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, penampilan kita, semua dinilai. Karena itu seorang hamba Tuhan ibarat ikan dalam akuarium, sangat jelas, sangat terang. Bahkan juga dengan aquascape yang lagi tren sekarang ini, ada tumbuhan-tumbuhan hidup di dalamnya. Semua dilihat orang, dinilai orang, gerak-gerik kita. Bukan cuma pribadi si pelayan, si hamba Tuhan, tapi keluarganya juga dinilai, diperhatikan. Karena itu saudara jadi pelayan Tuhan, keluarga pelayan Tuhan. Mari dengan bijaksana kita berkata-kata, bertutur sapa, bahkan juga bertindak dan berbuat. Sehingga dari kehidupan kita, keluarga kita akan terpancar karakter Kristus, kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kita dimanapun, maka orang lain akan terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Karena di sanalah kita diutus bagi banyak orang, supaya Tuhan senantiasa diagungkan dan dimuliakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Di sini dikatakan para penatua yang memberitakan firman. Tapi bukan cuma penatua yang menyampaikan firman, diaken juga, guru agama, penatua, semua pelayan khusus, secara khusus lagi dalam pekerjaan pelayanan gemim. Sebab memberitakan firman bukan nanti secara formal ada di atas mimbar dengan menggunakan tanda simbol pelayanan yaitu stola menurut tahun gereja. Tapi saudara memberitakan firman, memberi kesaksian itu seperti yang dikatakan tadi, lewat hidup kita, keseharian kita, dalam kata-kata, dalam tingkah laku, dalam tindakan. Itulah khotbah yang hidup, yang akan disaksikan oleh jemaat. Bahkan juga Tuhan melihat bagaimana khotbah hidup kita dalam keseharian kita. Karena itu saudara, mari kita selalu minta hikmat Tuhan. Jangan andalkan kekuatan. Sebab kalau kita andalkan kehebatan, kemampuan, kepintaran, talenta yang kita miliki, tidak mengandalkan Tuhan, gagal dan sia-sia pelayanan kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita ada dalam kerendahan hati, selalu mohon hikmat campur tangan Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kehadiran kita jadi berkat. Dan di sini juga dikatakan dihargai, dihormati para pelayan Tuhan. Supaya dihargai, maka kita juga harus menghargai. Dimulai dari pelayan khusus diaken dan penatua, baku mengerti, baku hormat, saling menghargai, saling menghormati. Sebab kalau penatua dan diaken saling menghargai, maka mereka juga akan saling menghargai dengan semua anggota jemaat. Anggota jemaat juga saling menghargai. Dan kalau demikian ada saling menghargai, di dalamnya ada saling menghormati, baku hormat saudara. Maka jemaat itu, kolom itu akan punya power. Power dalam arti bukan kekuatan fisik, tapi powernya adalah berkat. Berkat Tuhan akan dialami, akan dinikmati, dan kehidupan pelayanan itu akan jadi berkat bagi banyak orang. Kalau rasa menghargai, menghormati itu ada. Bukan cuma para pelayan khusus yang ingin dihargai, jemaat juga baku hormat saudara, agar supaya enak pelayanan. Seperti doa, ajar kami bukan saja untuk memberi, menerima, tapi harus juga memberi. Ajar kami untuk bukan saja dikasihi, tapi mengasihi. Ada timbal balik di dalamnya. Dihargai dan menghargai, dikasihi dan mengasihi. Supaya pelayanan itu berjalan dengan baik. Kemudian lagi saudara, ayatnya yang ke-23, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkan anggur sedikit. Kadangkala saudara, ayat ini disalah artikan. Dulu saya dengar dalam pelayanan, tapi itu dulu, di periode ini pasti tidak. Ketika ada seorang penatua, seorang diaken, seorang syamasi dulu,
Seorang hamba Tuhan mau melayani pancing sadiki dulu deng cap tikus supaya lancar bicara. Saudara, bukan itu maksudnya. Orang tua dulu ketika mau bekerja selalu minum cap tikus biar cuma sadiki. Untuk memberikan kehangatan. Jadi obat. Ini kan dikatakan sedikit, bukan 1 gelas, 1 botol. Karena itu saudara, mari kiranya apa yang dikatakan di sini anggur sedikit itu adalah obat. Memberikan kehangatan. Agar supaya boleh bekerja, bahkan juga untuk kesehatan, bukan untuk hal-hal yang negatif. Itu saudara mau diingatkan kepada kita, kiranya kita melayani dengan tulus, dengan penuh sukacita. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita tentang Penatua. Bahwa Penatua, tahun pertama betul-betul kepenatuaannya itu 100% full Penatua. Tahun kedua setengah Penatua. Sudah mulai kendor semangatnya 1/2. Tahun ketiga 1/3 Penatua. Mulai turun lagi semangat melayani. Tahun keempat 1/4 Penatua. Lebih turun. Dan tahun kelima Penatuanya so jadi penanya sudah tua. Saudara, kalau penanya sudah tua bukan usianya. Tapi kalau tu volpen so tua, so nyanda ada tinta, nyanda batanda, itu tumpul, so nyanda berguna saudara. Jangan sampai seperti ini. Tapi dari tahun pertama, kedua dan seterusnya, jadilah full Penatua, 100 Penatua. Betul-betul mau melayani Tuhan. Memberi diri untuk Tuhan, bekerja di ladang Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dan selalu minta hikmat Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti menolong kita. Karena itu tema katakan hormatilah pelayan Tuhan. Saling menghormati teralami dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini menjangkau banyak orang. Memberkati banyak orang. Bahkan dalam pelayanan. Berkat Tuhan boleh kami nikmati, kami rasakan. Dalam kerja pelayanan gereja Tuhan. Dan Tuhan kiranya selalu beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, saya Pendeta Tirsa Tairas bermohon kiranya Bapak Ibu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, bahkan juga nonton terus video, dengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin.